Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang baik. Buset, sopire lek ngorok buanter guys. Ketoke kuwesel awake. Ya aku suruh bolak-balik belanja. Pas di Jakarta ini, pasarnya yang seger-seger itu justru jam 9 ke atas sampai subuh teman-teman. Jadi aku nggak tahu daerah kalian beda apa enggak, tapi kalau di Jakarta sih gitu. Jadi memang dari jam 9 tuh udah start jualan orang-orang. Jam 12 sampai pagi lah. Itu sayurannya seger-seger gitu. Jadi aku lagi suruh dia udah 2 hari bolak-balik, tapi nggak ada yang jualan temennya. Jadi panggah song. Selamat pagi orang baik, apa kabarnya hari ini? Tanggal berapa ini? Ini di jam 6.28 ya, setengah 7 di tanggal 19 Desember 2024. Sudah duha kah teman-teman? Jangan lupa duha, jangan lupa ngemis sama Allah ya. Jangan lupa juga untuk terus bersyukur, prasangkanya yang baik sama Allah. Amin. Kenapa Mas Teh pagi-pagi live, ada lagi kah sesuatu yang mau disampaikan? Pasti. Ngomong-ngomong Mas Teh baru beli kacamata loh ya. Alhamdulillah. Saweran ini belinya pakai duit 2000-an ini. Orang optiknya sampai, Mas, kok duit orang hewan, duit dari mana? Aku bilang, aku tuh kerjaku di panggung nyanyi gitu. Jadi aku bayar pakai duit 2000-an. Masya Allah, tambah ganteng para Mas Teh. Pasti loh, matur nuwun. Loh, bebek silem kalau bukan aku siapa yang muji diriku sendiri ya toh? Nah, teman-teman selamat pagi buat semuanya. Di sini Mas Teh kenapa live? Ini baru selesai. Mas Teh baru duha. Nah, kalau Mas Teh emang kayak gini. Jadi after duha baru syuting, setelah syuting baru masak atau baru kegiatan yang dilakukan gitu biasanya. Nah, ini Mas Teh udah tadi subuh sudah motong-motongin udah bersihin cabai, bawang merah, bawang putih buat dimasak hari ini, tinggal masukin aja, tinggal nyambel. Terus ini Mas Teh bikin video dulu, setelah ini syuting baru masak biasanya gitu. Ada obrolan yang sebenarnya obrolan santai, tapi bagi Mas Teh ini semoga jadi bahan pembelajaran buat kita semua ya. Dan Mas Teh belum berani menjabarkan secara luas apakah memang ada tolak balak dan selain sebagainya. Mas Teh nggak tahu, tapi Serondol masih memberikan peringatan lagi dan lagi bahwa akan ada sekali lagi Mas Teh disclaimer ya, Serondol juga makhluk Allah, Serondol juga belum tentu benar yang disampaikan. Jadi teman-teman nggak perlu percaya, nggak perlu lagi komen-komen sok hebat, sok sakti, sok-sokan itu. Jadi
kalian tolong di garis bawahi. Saya tidak pernah mengklaim diri saya itu sakti atau hebat atau tahu atas segala sesuatunya. Itu yang harus kalian tahu. Di satu sisi dia menyampaikan lagi kembali bahwa akan ada virus baru yang sepertinya juga akan menyerang kita di Indonesia. Dan aku tadi coba mengukur, aku tadi coba hitung-hitung dari kalender ya. Aku coba hitung-hitung. Dimulainya tanggal 15 Desember ini sampai ke Januari. Ntar dulu, Januari. Mas Teh tuh sebelum kayak gini juga Mas Teh ngitung. Jadi kalau Mas Teh dapat info dari Cerondol, Mas Teh ngukur lewat bisanya Mas Teh itu apa, ngukur hitung angka misalnya. Sebentar, ini Desember. Oke, kita sampai tanggal 31 ya. Sampai bulan Mei. Kalau di hitungan saya, memang kemungkinan ada virus keluaran baru itu atau penyakit baru tadi sampai bulan Mei. Kalau saya hitung melalui angka. Dan di bulan 1, 3, sama 5 atau bulan Mei, ini adalah puncaknya atau tempat ataupun posisi di mana dia akan merebak lumayan parah. Dan mungkin kalian akan berpikir begini, Cerondol memberikan peringatan ini adalah karena memang sedang cuaca ya, dan itu bukan. Jadi ini virus atau penyakit baru yang disampaikan Cerondol ini, mangke. Pripun? Nanti kita bahas ya. Yang nyinggung soal ketupat sebentar. Virus yang disampaikan Cerondol ini itu ternyata tidak berkaitan dengan musim, teman-teman. Bukan berkaitan dengan musim. Jadi bukan virus sakit karena artinya sakit karena musim, flu, batuk dan seterusnya. Ini bukan itu, tapi dia menyebutkan bahwa ada sesuatu yang baru sepertinya. Bentuknya bagus banget. Jadi ini akan istilahnya akan bahasa Indonesianya ya, tersamarkan. Jadi bentuk virusnya itu bagus, seperti kembang, seperti bunga atau seperti bintang, tapi ternyata ini kata Cerondol sesuatu yang mematikan, sesuatu yang berbahaya, dan ini tidak ada hubungannya dengan musim. Jadi bukan sakit karena cuaca, bukan sakit karena iklim, tapi ini penyakit baru atau virus baru. Ini yang disampaikan Cerondol. Sekali lagi disclaimer-nya teman-teman, Cerondol juga makhluk Allah, jadi Cerondol juga bisa salah. Nah, dia cuma memberikan peringatan ceritanya. Gara-garanya kalian mau tahu, saya itu kemarin ada beberapa kegiatan yang dimana saya terus muter-muter gitu. Nah, ini langganan saya kan di salah satu mall di Jakarta Timur, di PGC Cililitan. Saya itu muter aja nyari ini. Tahu badannya Mas Teh kan besar ya. Sedangkan Mas Teh parkiran di atas, lantai 3A. Lantai 3 ke atas lah pokoknya. Sampai bawah, saya salah turun. Jadi saya harus muter lagi, ternyata tuh ujung ketemu ujung. Ya, kalau yang tahu PGC pasti tahu kalau di LG itu memang tempatnya optik kan. LG sama lantai 1, tapi kebanyakan yang di LG paling banyak. Nah, langganan Mas itu di LG. Mas di lantai 3. Muter lagi jauh ke sana. Dan udah ketemu, aku duduk, aku ngos-ngosan nafas gue, ya namanya badan besar, jalannya jauh. Ternyata teman-teman, disitulah dia mulai Cerondol itu udah mulai ngukur penyakit tadi dari kejadian aku ngos-ngosan tadi. Pas aku udah sampai rumah, sekitar jam berapa ya, sore udah sampai rumah. Pas selesai isya dia ngobrol dah tuh, "Lek, kamu tadi ngos-ngosan ya gini. Nah, disitulah mulai ada obrolan, tapi nggak serius. Tadi pagi baru serius. Jadi penyakit ini masih berhubungan dengan pernafasan. Dia masih berhubungan dengan anggota tubuh kita yang berada di dalam, khususnya di jalur-jalur pernafasan. Bisa kayak hidung, mulut, telinga, kemudian mata, dan seterusnya. Dan yang sedikit membahayakan adalah ternyata virus ini juga bisa berlaku di hewan, tetapi dengan jenis yang berbeda. Jadi bukan cuma ke manusia saja. Yes, dia bilang kembali cenderung ke anak di bawah umur 15 tahun atau di bawah 20 tahun. Atau bisa balita, atau bisa anak kecil. Ini yang disampaikan Cerondol.
Tetapi nggak menutup kemungkinan kalau ini bisa berkembang terus dan juga bisa menjadi pandemi, takutnya itu yang dibilang Corondol itu. Jadi eh, dia menyampaikan itu dengan dasar atas yang dia ketahui. Ada mungkin dia menerima bocoran-bocoran tertentu atau apa aku nggak tahu, tapi memang ada beberapa faktor yang biasanya membuat dia menyampaikan itu. Salah satunya melihat saya ngos-ngosan tadi gitu loh. Jadi dia mengingatkan saya sebetulnya awalnya, Le, hati-hati ya, ada penyakit ini, sedangkan kamu gemuk, sedangkan kamu, nah ini salah satunya. Selain untuk anak kecil ya, selain untuk anak kecil, ternyata warningnya setelah saya dengarkan pagi ini, saya jabarkan secara lanjut, secara lanjut, saya dengarkan secara detail, ternyata ini bisa mengarah ke orang dengan berbadan besar. Nah ini hati-hati, gak usah orang lain, saya sendiri harus hati-hati. Atau orang dengan pernafasan yang sulit, artinya mungkin punya penyakit asma, mungkin punya penyakit dalam. Ini bukan cuma asma ya, tapi jalurnya adalah jalur pencernaan kita, pernafasan kita. Jadi dia akan lebih menyerang ke organ dalam kita. Aku nggak tahu ini apa ya teman-teman. Jadi kalau kalian tanya apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini ukurannya silahkan diukur sama-sama. Harapan kita, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bukan orang yang terkena itu. Amin. Nah, terus selain orang yang berbadan besar atau gemuk dengan sulit pernafasan, orang yang punya asma, dan untuk orang-orang yang punya penyakit dalam, setelah saya cerna larinya ke situ. Jadi harapannya Mas T, kita semua harus jaga kesehatan teman-teman. Dan apa ya istilahnya dulu, dia tuh kalau bilang manggulan itu kayak, kalau orang Jawa tuh manggulan itu sebelum hajatan toh, sebelum acara toh, sebelum terjadi. Jadi sakit sekarang yang terjadi karena artinya cuaca ini nih hanya pengantar untuk menuju ke situ gitu loh. Jadi aku harap dari sekarang juga kita jaga kesehatan, dan secara fisikly ini akan sangat mempengaruhi kita secara medis dan juga non medis, kemudian secara psikis dan juga secara apa sih istilahnya, jasmani dan juga rohani. Jadi virus ini bukan hanya akan membuat kita menjadi sakit medis saja, sakit jasmani saja, tetapi rohani kita juga bisa sakit karena dia lebih lari ke organ dalam kita. Jadi bisa masuk ke sel kepala, otak, dan seterusnya. Jadi pada hewan ini juga akan bisa membuat hewan tadi mudah ngerengek, katanya kalau bahasanya Cerondol itu. Kalau anak kecil tuh bisa nangis, rewel. Kalau orang dewasa akan berpikir yang tidak-tidak, sehingga bahkan tadi Cerondol bilang ketika memiliki penyakit ini pun keinginan kita untuk mengakhiri hidup tuh lumayan besar. Ini yang disampaikan Cerondol, coy, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan gak ada. Jadi ini yang dimaksudkan Cerondol, kenapa ini perlu diwaspadai. Sekali lagi, dari hitungan angka saya melihat memang ada kemungkinan virus baru di 2025. Entah mutasi COVID atau apa saya nggak tahu. Nanti kita hitung di tanggal 1 ya teman-teman. Nanti sabar dulu. Tetapi kemungkinan di 2025 tuh ada gaduh, pagebluk, dan seterusnya, itu juga mungkin sekali. Jadi teman-teman harusnya hati-hati. Penyebutan Cerondol tuh cukup mengerikan menurut saya ya. Dari virus ini teman-teman disimak dulu secara detail ya. Jadi nggak usah nanti suka ada yang DM begini, padahal tadi sudah saya jawab, tapi teman-teman DM nanya ini tuh gitu loh. Jadi tonton dulu, ditonton, disimak secara detail, baru teman-teman tanya. Kalau misalnya yang disampaikan Cerondol itu hanya memberi peringatan soal ini, soal penyakit yang dan seterusnya, mungkin kita akan berpikir oh penyakitnya karena musim gitu kan. Ini tidak. Bahkan dia bilang kalau pagebluknya itu apa nih bahasamu? Rotok mengerikan, esok loro sore mati, itu istilahnya Cerondol. Jadi sepertinya ini secara garis besar ya teman-teman, aku masih belum menghitung secara detail, tapi kalau di 2025 ada kemungkinan pagebluk dengan skala esok sore apa sih esok loro sore mati ya.
paginya sakit, sorenya meninggal gitu loh teman-teman. Berarti kan ini juga lumayan bahaya, dan dari hitungan angkanya, kegaduhan dari sisi penyakit tadi itu juga sangat mungkin menurut saya. Jadi aku harap dari sekarang, ya, jadi berkelanjutan. Makanya dari sekarang teman-teman jaga kesehatan. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Allah angkat sakitnya. Konsumsi makanan yang menyehatkan. Ingat, masih jangan manis, jangan asam, jangan terlalu asin. Sak matio saja, secukupnya saja. Kemudian konsumsi vitamin bila perlu, dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi, air putih yang banyak, kemudian juga kan kita banyak ya empon-empon jahe, kunyit, serai, bawang putih, itu semua ada antioksidannya, antibakteri apa antioksidan, aku kok lupa itu pokoknya. Nah itu juga bisa dikonsumsi untuk kebaikan kita bersama. Jadi teman-teman tidak perlu apa ya, artinya nggak perlu ngerasa takut, tetapi tetap waspada juga. Nah, dasar sakitnya itu bisa dipengaruhi oleh sesuatu, termasuk adalah para makhluk gaib. Nah, ini yang agak jelek, ini yang agak buruk. Jadi, virus atau pagebluk yang dimaksudkan trondol ini adalah ada isinya, ada tunggang, ada yang menunggangi, sehingga lebih mudah tersebar, akan lebih sulit ditanggulangi, dan sepertinya juga agak cukup berbahaya karena ada campur tangan tadi ya. Dan kategori lebih lanjut kemudian tolak balaknya apa, saya masih belum bisa detail, nanti kita bahas 2025 aja karena tinggal tunggu waktu kan, biar lebih enak maksudnya membaca angka 2025, kita masih 2024 kan, jadi masih agak kurang detail. Harapan saya sih mudah-mudahan tidak sampai ada pandemi lagi, nauzubillah min zalik. Susah kabeh rek, pandemi itu bener-bener ngekang kita untuk nggak bisa kemana-mana, sumpah itu susah. Jadi mulai dari sekarang teman-teman jaga kesehatan, minta sama Allah semoga tidak terjadi apa-apa, semoga semua baik-baik saja, dan artinya apa yang disampaikan Cendol itu tidak terjadi. Amin, harapan saya itu. By the way, saya pengen menyampaikan satu pesan di mana di sini Eyang masih memberikan peringatan lagi untuk kita membuat apa? Sedekah ketupat, dan ternyata banyak sekali hamba Allah yang minat ikutan sedekah ketupat dengan sayur lodeh. Ketupatnya itu tadi yang sudah menyampaikan bahwa yang kalau di sini kan bikin ketupat apa tadi, ketupat luar atau ketupat dengan 4 segi ini kan agak susah mendapatkannya. Jadi kalau nggak ada lontong apakah boleh? Boleh kalau tidak ada, tapi harus usaha dulu. Kalau toh lontong nggak ada, nasi boleh, boleh, tapi harus usaha dulu. Intinya adalah ada niatan kita untuk mencari lontong atau ketupat tersebut ya, intinya itu. Dan aku tadi kemarin ada yang transfer 100.000, aku masih simpan, yang membantu untuk bikin ketupat. Mungkin kita bikin bisa 100 ya teman-teman. Dan aku masih nggak tahu, kalau memang teman-teman masih ada yang minat ikutan, ya wes nggak apa-apa. Tadinya Mas Teh cuma mau bikin dikit dari dana pribadi, kemudian kita konsumsi bareng-bareng gitu aja. Tapi kalau memang teman-teman ada yang minat mau ikutan, nanti silahkan DM aja. Saya nggak buka secara umum, tetapi mungkin kita akan laksanakan antara tanggal mungkin 31 ya, 31 Desember. Jadi penutupan tahun. Jadi Mas T kan 29 masih nyanyi. 31 mungkin saya bisa kosongkan jadwal untuk kita sedekah itu ya teman-teman. Kalau Mas ada yang mau ikutan silahkan DM. Yang tahu nomor pribadi saya silahkan DM atau transfer ke rekening saya yang jenengan yang pada tahu atau yang berminat, boleh ya. Sekali lagi ini hanya untuk yang mau, bukan paksaan dan tidak dibuka secara umum. Jadi teman-teman yang mau ikutan silahkan DM ya. Mungkin kita mah butuh dana cuman paling mentok di 1,5 juta. Kalau untuk 200 ini ya 200, karena Mas T pengennya dikasih tambahan telur atau ayam gitu, jadi ada lauknya, bukan cuman itu. Jadi ya maksimal di angka 2 juta lah kalau kita mau bikin dengan 200 porsi ya, kurang lebih 2 jutaan. Karena kemarin aku sempat ngitung kalau pakai telur dengan ketupat satu itu mungkin sekitar 10 ribuan secara dihitung melalui hitungan biasa
tapi kita belum dengan packaging, dengan bungkus dan sebagainya. Jadi ya maksimal di angka 2 juta kalau untuk 200 paket ya. Seperti itu teman-teman. Iya. Akhir tahun ini juga ada sebuah himbauan yang disampaikan Eyang untuk kita berkumur dengan air garam, kemudian mandi dengan air garam. Ini yang disampaikan Eyang. Mungkin itu salah satu tolak bala kita dari sakit. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang sakit, keluarganya atau siapanya, mungkin diingatkan satu, tetap datang ke dokter. Ingat, tetap datang ke dokter, periksakan kesehatannya biar ditangani secara medis. Untuk sakit diberikan obat sesuai dengan sakitnya. Kemudian disarankan untuk mandi dengan air hangat, ditambahi daun pandan, serai, daun pandan, serai, garam, krosok yang hangat, kemudian digunakan untuk mandi. Oke. Kalau gatal, teman-teman boleh oleskan garam gitu ya. Garam dioleskan di yang gatal, pakai garam kemudian dibilas atau dicuci. Jadi oh ya Allah. Air garam tadi untuk mandi sementara, setelah itu nanti kalian bisa mandi seperti biasa. Air hangat ya teman-teman. Pokoknya saya nonton video ini, saya sakit tak doakan sehat kabeh ya. Pokoknya kabeh sehat, dimurahkan rezekinya, Allah angkat bebannya, Allah jauhkan dari bala apapun. Amin. Tetap semangat, yang sakit semoga cepat sembuh. Pikirannya yang netral ya teman-teman. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Aku dikasih sakit, aku dikasih apa. Sakit itu adalah cara Tuhan mengurangi dosa kita. Jadi nggak perlu menyesal dikasih sakit. Penyakit kita tuh karma dari apa yang kita lakukan. Ini cara Tuhan buat mengurangi dosa kita. Jadi sulit memang bersyukur di kala sakit, tapi pasti ada hal baik di balik hal buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu ada pelangi selesai badai ya, setelah badai. Seperti itu ya teman-teman. Oke, harapan saya semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Satu, teman-teman nggak perlu percaya juga, silahkan dicerna. Tapi tadi Eyang juga memberikan peringatan bahwa waspada boleh, tapi jangan terlalu takut. Tetap ada batasannya. Itu yang harus kalian untuk ukur ya. Itu yang harus kalian cerna. Jadi jangan berlebihan. Seperti itu ya orang baik. Oke. Terima kasih. Mas Teh pamit dulu. Mas Teh mau bikin video buat tayang hari ini yang reguler. Setelah itu Mas Teh mau masak. Semangat. Gusti berkain jenengan sedoyo orang baik. Oh iya, nasi bok dong dibantu sudah. Mepet waktunya. Boleh dibantu ya. Terima kasih ya, Mas Teh pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.